siang Anak Umi. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Ketua kelas siapkan. Siapa ketua kelasnya? Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dikerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin. Sebelum itu Umi mau mengecek kehadiran hari siapa yang tidak hadir hari ini? Najwa. Kenapa Najwa? Ada berapa orang? Najwa, Inaya. Oke, sebelum kita memulai untuk menunjukkan rasa tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada dia mohon dipimpin teman-temannya dan teman-temannya silakan berdiri.
sebelumnya kemarin itu sebelumnya kita sudah belajar tentang kemerdekaan ya. Ini mau tanya gimana cara mengisi kemerdekaan, siapa yang bisa? Acara bendera. Menjaga kebersihan lingkungan. Ada lagi? Belajar yang rajin, ada menjadi yang bahkan cerdas. Lagi yang bisa. Ya benar semua ya. Kata temannya tadi. Cara mengisi kemerdekaan Indonesia ya, dengan acara menjaga kebersihan lingkungan dan Indonesia. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu warisan budaya dan kearifan lokal. Boleh dibuka bab bukunya bab 5. Nah, di situ tahu nggak apa itu warisan budaya? Budaya itu apa? Ada yang tahu? Ya, Indonesia itu adalah bangsa yang budaya yang beragam, yang kaya akan budaya. Ngomong-ngomong soal budaya, tahu nggak apa itu budaya? Siapa yang tahu? Budaya ciri khas suatu bangsa. Ada yang lain? Ya benar ya, budaya itu ciri khas suatu bangsa yang harus kita jaga. Nah, seperti di bab 5 itu ada apa itu? Nongken. Nongken adalah tas Papua. Ini ciri khas juga ya dari daerah Papua. Katanya nongken itu terbuat dari serat pohon atau daun dengan hiasan biru dan macam-macam. Burung apa itu? Kalau Papua itu terkenal dengan burung apa? Cendrawasih, yang kalau ekornya itu mekar tuh kelihatan indahnya ya. Pernah melihat burung cendrawasih? Secara langsung belum pernah ya. Semoga kita ini ya nanti akan melihat burung cendrawasih secara langsung. Mau kan? Oke, katanya di situ pada 4 Desember 2012, Nongken diakui sebagai warisan budaya dunia ya, oleh United National Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Wah, bangga nggak? Ayo belajar lebih lanjut tentang warisan budaya dan kearifan lokal ini. Oke, di sini buka halaman 106. Warisan budaya Indonesia ada banyak ya. Siapa yang mau sebutkan apa saja warisan budaya Indonesia? Wayang kulit, batik, dan membaca, tari saman, gamelan, tari saman. Warisan budaya yang kita sebutkan tadi itu tercatat di UNESCO. Kita mulai dari si wayang kulit ya. Wayang kulit ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak 7 November 2000.
gerak-gerakin boneka wayangnya ya dari kayu ya. Warisan budaya yang indah dan berharga. Nah, yang selanjutnya ada keris. Keris itu tahun berapa tercatat di Indonesia? 2005. Sebagai aksesoris pelengkap. Sudah pernah lihat keris itu di mana? Batik itu diakui UNESCO itu pada sejak 2 Oktober 2009. Nah, sudah pada lahir tuh. Selanjutnya sudah tahu ya, batik itu ya ada beragam banyak corak, jadi ya kalau kita memakainya itu kelihatan elegan, bagus ya. Yang keempat itu pendidikan dan melatih membatik. Jadi orang luar ini sangat tertarik kepada membatik. Maka dari itu membatik ini internasionalnya ada pendidikan dan pelatihannya untuk orang dari luar. Oke, lanjut itu ada angklung. Pernah dengar suara angklung? Nah, secara langsung apa? Pernah memainkannya? Asik nggak? Asik. Ya, suaranya bagus kan? Menyesuaikannya dari fa sol ya. Itu budaya tak kendala ya. Ini yang resmi pada tanggal 16 November 2020. Selanjutnya ada tari saman. Siapa yang bisa menarikan tari saman? Ya, bisa ya. Ya. Selanjutnya tadi ada noken itu tas yang dari Oke, ada 3 genre tali Bali meliputi tari sakrawali, tari semi sakrawali, dan tari cincin. Contohnya tari rejang, tari sampiang, bedara, dan tari baris. Ya, itu ya. Kalau tarian Bali itu ciri khas dengan apanya? Masanya ya, matanya. Ya, tapi bagus ya, kelihatannya keren ya kalau dilihat. Oke, lanjut kapal pinisi. Kapal pinisi dari kapal layar atau Makassar. Nah, ini diakui UNESCO ya sebagai budaya kita. Selanjutnya pencak silat. Nah, pencak silat ini banyak sekali jenisnya. Ada tapak suci, ada apa lagi? Oke. Setelah tari di situ ada kapal ini yang berasal dari Selanjutnya ada pencak silat. Siapa yang di sini yang bisa pencak silat? Nah, apa? Siapa? Ratu dan itu salah satu warisan budaya kita untuk dijaga dulu ya, pencak silat. Nah, selanjutnya ada pantun. Pantun ini termasuk warisan budaya kita. Siapa yang bisa pantun sini? Apa? Ayo, siapa yang mau pantun? Ya, ini yang punya pantun kamu. Kalau sebaliknya bilang pantunnya, kalian jawab dengan pisau lidah menggunakan suara jasa. Supaya tajam dan semakin kuat. Belajar harus tanpa
dapat mengelola agar dapat ilmu yang bermanfaat. Coba siapa yang bisa parfum dada? Coba apa? Oke, ya lanjut ya. Sekarang ada gamelan. Siapa yang tahu suara gamelan? Pernah dengar? Ya, ada biasanya begini. Tadi ya. Tapi ya, ulang 12 warisan budaya yang harus kita ketahui. Nah, siapa yang bisa menyebutkan lagi 12 itu tanpa melihat buku? Ya, coba kita ini ya. Apa yang pertama? Oke, lanjut ke halaman 110. Oke, di situ ada pengertian kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu berasal dari dua kata, yaitu kearifan yang berarti kebijaksanaan. Apa itu kearifan? Sedangkan lokal yang berarti setempat atau terkait suatu tempat. Jadi itu kebijaksanaan yang berasal dari suatu tempat. Melokal setempat, maksudnya sekitaran secara keseluruhan. Kearifan lokal merujuk pada pandangan hidup masyarakat terkait lingkungan tempat tinggalnya. Itu harus diingat ya, kearifan lokal, pandangan hidup masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Coba Atam Salim, kearifan lokal tadi apa? Itu yang ada dalam sekitar bawah ya. Pada pandangan hidup, cara kita memandang sesuatu kehidupan, yaitu memandang terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Pandangan hidup terhadap lingkungan tempat tinggal. Nah, lanjut itu ada ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan ciri khas masyarakat di suatu daerah. Ciri-cirinya ada yang bisa membacakan? Coba Carea bacakan dengan suara yang lantang ya. Jangan sampai budaya luar ini menguasai lingkungan tempat tinggal kita seperti budaya barat. Ya, harus kita pertahankan budaya Indonesia. Mau mengakomodasikan unsur dari budaya luar. Gimana maksudnya? Budaya luar. Unsur budaya luar itu apa? Bukan daerah yang luar negeri, yaitu luar Indonesia. Sekarang kan anak muda ya gayanya kebarat-baratan, bajunya udah bukan orang sopan kayak
orang Indonesia lagi ya. Ya, bajunya sudah kayak orang barat, tidak suka. Pernah lihat kan? Nah, sekarang di lingkungan kita mulai kan anak-anak muda ya. Ya, katanya style, kayak orang ya. Mampu menyatukan budaya luar dan budaya asli. Nah, itu harus diingat ya. Oke, lanjut di situ fungsi kearifan lokal. Nah, siapa yang bisa membacakan? Coba ayo. Halaman 114. Nah, manfaatnya itu yang pertama menjaga dan memelihara kelestarian sumber daya alam. Pertumbuhan tidak penduduk di bumi menyebabkan kebutuhan terhadap sumber daya alam meningkat dan meningkat tidak kembali dengan kelestarian sumber daya alam yang ya, akibat saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan. Contohnya ada baru di Provinsi Banten yang itu tidak hanya harus ditaati oleh masyarakat setempat tetapi juga oleh pengunjung dari luar. Ya, ini dengan ada suku dari batu ini, suku batu dari Banten, ya tahu Banten di mana? Nah, dia bagus ya untuk menanam tanaman di ladang tanpa alat bajak dan traktor, masih secara tradisional. Cara melestarikan budaya alam suku babu. Ini menjadikan sumber ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, kita sudah mengetahui apa saja budaya yang ada di negara kita. Ciri khasnya, ciri khas Palembang apa? Jogja. Tadinya tari tangga ya. Sudah. Ini ya salah satu. Kalian sudah melestarikan salah satu ya. Ya. Tadi yang fungsinya tadi berarti kalian sudah mengetahui beragam budaya di Indonesia. Oke, lanjut di sini menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Nah, karena kita sudah ditanamkan dalam hati kita, yaitu gimana kita mengatur kehidupan itu, kan Indonesia ini terkenal dengan budayanya yang sopan santun. Ya. Bahasa krama, tingkat tutur. Nah, di situ ada terdapat berbagai tingkat tutur dalam bahasa Jawa. Bahasa krama, bahasa Madya, bahasa Moko. Tingkat tutur bahasa krama digunakan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, sudah diatur semua yang kesopanan. Bahasa Madya itu digunakan saat berbicara dengan saya. Bahasa Moko digunakan saat berbicara dengan orang yang lebih muda, sudah diatur sedemikian rupa supaya kita ini tetap menjaga budaya sopan santun. Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah. Kenapa Serambi Mekah? Nah, ya, karena daerahnya memiliki hubungan erat dengan ajaran Islam. Makanya disebut
lunas ya, pertahankan budaya hidup. Nah, selanjutnya ada menangkal pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi atau teknologi ini tidak hanya berdampak yang baik terhadap kita, memudahkan berkomunikasi jarak jauh ya, tetapi banyak juga mudaratnya, ya negatifnya. Apa? Nah, ya sifat boros ya. Apa? Kecenderungan mengutamakan kesenangan materi yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Ya, benar. Kecenderungan mengutamakan kesenangan materi yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Kalau kita lihat budaya luar itu sangat boros ya, hidupnya bermewah-mewahan. Beda sekali dengan orang lokal yang Oke, selanjutnya ada terakhir ini ya, jenis-jenis kearifan lokal di Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Kondisi alam mempengaruhi jenis sumber daya alam, cara hidup, dan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan yaitu gotong royong, berbeda dengan masyarakat luar. Ini makanya Indonesia ini terkenal dengan keramahan. Nah, kalau orang luar itu lebih tidak mempedulikan orang lain ya. Nih, gotong royong itu bisa membersihkan lingkungan, melaksanakan upacara adat, dia membantu korban bencana alam ya. Itu menunjukkan kepedulian kita ya, adat kita. Gotong royong merupakan contoh kearifan lokal yang mencerminkan nilai kebersamaan, sukarela, dan tolong menolong. Indonesia kaya kan kearifan lokal, yaitu adat, kebudayaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, adat yang disepakati bersama juga menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Nah, kearifan lokal itu berupa upacara adat. Nah, di situ ada beberapa upacara adat dari setiap daerah. Yang pertama itu sekaten, peringatan kelahiran Nabi Muhammad, diadakan setiap tahun. Upacara ini diikuti dengan penyelenggarakan upacara gerebek kubur. Nah, kelahiran Nabi Muhammad ya. Ngaben itu berasal dari Hindu atau Bali, pembakaran jenazah ya. Dianggap pengucian roh menggunakan sarana api. Ngaben itu upacara juga ya, tapi untuk membakar jenazah. Pohombo berasal dari Nias. Pohombo atau lompat batu ini dengan cara melompati perhitungan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas dianggap dewasa secara fisik. Nah, kalau orang Nias itu tahu di mana? Silakan cari ya. Ya, kalau dia udah usianya udah dewasa, diharuskan melompati tumpukan batu setinggi mungkin. Ini apa? Ini yang cowok ya, yang laki-laki, hanya untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan enggak. Laki-laki dewasa itu melakukan upacara Pohombo. Oke, dari pelajaran kita apa yang kalian dapatkan? Ya, arifan lokal.
warisan budaya kita apa saja? Oke, semuanya bisa ya. Untuk tugas silakan dikerjakan halaman 131 di rumah ya, di rumah masing-masing. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini boleh dimasukkan dulu bukunya ke dalam tas. Selanjutnya nanti akan diiringi dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Iya, jadi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.